Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini kita diajak makan ya sama pimpinan Kurbil Mustafa Bang Haji Haryanto. Dan kebiasaan ngajak makan ini adalah kebiasaan para nabi dan rasul. Kenapa Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, kekasih Allah? Karena beliau nggak pernah makan siang, makan malam, kecuali ngajak teman. Nah, karena itu kebiasaan para nabi dan rasul ini dilanjutkan oleh Bang Haji Haryanto. Dan kita yang diajak makan pun berdoa agar kebiasaan ini terus, jangan berhenti sampai di sini. Amin. Belum selesai. Udah ya. Singkat aja. Meraporkan ya Ustadz Ano. RW, ayo. Jadi Ustadz Ano ya. Kalau umur misalnya sudah dipastikan usianya 60 tahun ya, itu ada takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Jika kita berdoa terus, silaturahmi terus, maka dirubah umurnya oleh Allah, dipanjangkan umur. Tidak pun dipanjangkan umur dengan silaturahim, itu dipanjangkan bekas-bekas kehidupan. Rizki sudah ditentukan oleh Allah, rizkinya si fulan sekian. Nah, tapi itu bisa berubah dengan ikhtiar manusia. Dengan ikhtiarnya, kegigihan usahanya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya di 20 jadi 30. Dan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau apapun Allah berkehendak ya tetap bisa terjadi. Takdir itu tadi dua takdir apa? Takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Ya. Yang tidak bisa berubah dari Allah Walaupun Subhanahu wa mendoa. taala. Ya. Dan ada takdir mubrom, takdir yang masih bisa dirubah oleh kita. Ketika kita ikhtiar, ketika kita usaha, nah itu harus berubah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita yang hanya diikhtiarkan proses ikhtiar, sedangkan hasil diberikan kepada Allah. Kita ikhtiar cari rezeki tiap hari, pergi pagi, pulang petang, peras keringat, itu ikhtiar. Yang wajib ya ikhtiar itu. Hasilnya serahkan kepada Allah. Karena kita nggak bisa menentukan hasil dari apa yang kita ikhtiarkan gitu. Nggak bisa. Makanya di dalam Al-Quran itu dijelaskan wa ma min dabatin fil ardi ya. Tidak ada binatang yang melata di bumi illa 'alallahi rizquh, kecuali Allah tetapkan rezekinya. Nah, makanya Quraisy itu menafsirkan dabah. Dabah itu artinya melata. Melata itu lambang ikhtiar. Jadi nggak bisa diam. Ikhtiar itu sudah ditentukan rezekinya. Kalau dia diam aja ada rezekinya, tapi rezekinya rezeki yang sebatas diam aja. Berbeda dengan rezeki yang dia ikhtiar. Sekarang ada kok orang yang diam aja duitnya banyak. Sebelumnya kan dia ikhtiar dulu. Bob Sadino misalnya, siapa yang konglomerat zaman sekarang, awalnya kan dia ada usaha dulu, ada ikhtiar dulu. Dari ikhtiar itulah kemudian hasilnya. Kalau istilah keren itu fatalism. Fatalism itu apa bahasa? Itu bahasa Inggris ya, jadi menganggap segala sesuatu itu bahwa Allah lah yang memberikan kekuatan dan memberikan takdir. Bahkan saking dia percayanya bahwa segala sesuatu terjadi karena Allah, hatta perbuatan buruk dan maksiat pun Allah yang menggerakkan itu. Bang Haji misalnya berbuat maksiat karena Allah yang memberikan kekuasaan maksiat. Nah, kemudian ketika ada permasalahan, kalau misalnya semua yang menggerakkan Allah, sholat karena Allah yang menggerakkan, puasa karena Allah, baca Quran karena Allah, silaturahmi karena Allah, kemudian kita masuk surga dengan apa dong? Kalau semuanya Allah yang menggerakkan. Kalau menurut paham Jabariyah, kita masuk surga itu bukan karena amal ibadah kita. Kalau amal ibadah dikasih mata aja, ditukar dengan ibadah kita, masih gedean nikmat mata kita ketimbang kita ibadah kepada Allah. Karena itu menurut paham itu, kita masuk surga itu karena ridho Allah. Gitu. Allah ridho masuk surga. Kalau kita ngandelin ibadah, agak bakal bisa masuk surga. Karena nikmat Allah jauh lebih besar dari ibadah kita. Itu kata paham tadi. Tapi kata satu lagi paham Qadariyah, bahwa kita diberikan kekuasaan oleh Allah untuk menentukan perbuatan kita. Kita sholat karena kita mau sholat, memilih kita sholat karena hidup adalah pilihan. Ketika kita bangun tidur itu pilihan, bangun sholat apa terusin tidur, kita pilih bangun sholat gitu ya.
Kemudian udah bangun sholat, Takdir, pilihan surga, lagi. termasuk takdir. Takdir setelah terjadi karena kekuatan kita. Kemudian ketika kita mau sholat, pilihan lagi. Sholat di rumah apa di masjid? Gua ke masjid, pilihan. Nah, menurut paham ini, nanti kita masuk surga karena pilihan hidup kita, pilihan yang baik atau yang buruk. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ilhami pada manusia fujur, potensi untuk melakukan maksiat, wa taqwaha, dan potensi untuk melakukan nilai-nilai takwa. Karena itu kata Pak Qadariyah, kita masuk surga itu karena amal ibadah kita. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga jangan minta keadilan Allah nanti di akhirat. Kenapa? Karena kita bakalan masuk neraka. Kalau minta keadilan Allah, yang kita minta ridho Allah. Kalau kita minta keadilan Allah, gak bakalan Allah bisa berlaku adil. Kenapa? Karena ibadah kita tuh lebih dikit, bahkan dosanya lebih banyak dari ibadah kita. Kalau mau adil, masuk neraka kita gak bakalan masuk surga. Banyak dosa, makanya dicari ridho Allah. Ridho Allah. Jadi jangan bangga dengan ibadah yang kita lakukan, karena belum tentu ibadah itu diterima. Sallallahu